warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa analisa data studi kasus tentang seorang mantan kuli yang kini menjadi bos karena usaha keripik. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan Bapak Dr. Safika Enggari, Eskom Mkom. Baiklah, analisa pertama yaitu 1. Data yang bisa dikumpulkan. Dari video cerita usaha tersebut, data yang bisa dikumpulkan antara lain beberapa jenis data beserta contohnya. Jenis data yang pertama yaitu data operasi usaha. Contoh datanya jumlah produksi keripik per hari, jumlah bahan baku kentang atau singkong, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, listrik atau ongkos transportasi. Jenis data yang kedua, data penjualan. Contoh datanya volume penjualan, unit atau kilogram keripik per hari, harga jual per unit, pendapatan harian, margin keuntungan, jumlah pelanggan atau pembeli. Data selanjutnya, jenis data pemasaran atau distribusi. Contohnya seperti kanal penjualan, online, warung, reseller atau pasar lokal, biaya pemasaran atau promosi, wilayah distribusi, ongkir, dan frekuensi pengiriman. Jenis data yang keempat yaitu data demografis atau karakteristik pelanggan. Lokasi pembeli seperti kota atau desa, jenis kelamin, usia atau segmen ekonomi, preferensi, rasa, dan kemasan. Selanjutnya yaitu jenis data pertumbuhan atau tren waktu, penjualan dari waktu ke waktu, harian, mingguan, bulanan, atau perubahan biaya, tren musiman. Selanjutnya data kualitas dan feedback, keluhan dari pelanggan, return produk, tingkat kerusakan atau kerusakan paket, rating atau testimoni. Data yang terakhir yaitu data keuangan atau profitabilitas. Contohnya laba bersih, break even point, arus kas, return, dan margin. Analisis kedua yaitu bagaimana data tersebut bisa diolah. Setelah dikumpulkan, data tersebut bisa melalui beberapa tahap pengolahan, yaitu 1. Pembersihan dan verifikasi. Periksa konsistensi, misalnya data penjualan yang tercatat dan data produksi yang harus cocok. Yang kedua, pengolahan atau agresi dan transformasi. Contohnya buat rasio atau metrik, misalnya margin, pendapatan kurang biaya dibagi pendapatan, rate pertumbuhan, konversi dari pengunjung ke pembeli. 3. Analisis dan visualisasi. Analisis korelasi, misalnya, apakah biaya promosi semakin besar, penjualan naik. Analisis profitabilitas, mana produksi, rasa, atau kemasan yang paling menguntungkan. 4. Yaitu modeling atau prediksi jika datanya cukup banyak. Produksi penjualan ke depan, rekomendasi stok atau produksi berdasarkan permintaan, segmentasi, clustering untuk pelanggan. Simulasi skenario, misalnya jika biaya naik 10%, apa efek terhadap laba. Yang kelima yaitu interpretasi atau insight. Contohnya menafsirkan pola atau anomali, memahami kekuatan dan kelemahan, menyusun rekomendasi dan keputusan. Nah, analisis ketiga, apa hasil dari pengolahan data tersebut? Berdasarkan pengolahan data di atas, hasil atau insight yang bisa diperoleh antara lain yaitu titik impas atau break even, dan kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan. Yang kedua, risiko atau sensitivitas terhadap perubahan biaya. Contohnya, mungkin analisis menunjukkan dari 1000 paket keripik yang diproduksi, 800 terjual. Artinya tingkat penjualan 80%. Varian rasa original memberikan margin lebih tinggi dibandingkan varian pedas. Penjualan via reseller di daerah X tumbuh pesat dibandingkan langsung ke konsumen di kota sendiri. Biaya logistik antar kota terlalu tinggi menggerus margin. Jika harga bahan baku naik 20%, maka margin akan turun 30% jika harga jual tidak ditambah. Nah, analisa terakhir yaitu keputusan yang bisa diambil. Berdasarkan insight itu, beberapa keputusan strategis atau taktis yang bisa diusulkan. Yang pertama, fokus produksi dan promosi pada varian produk yang paling menguntungkan. Yang kedua, memperluas kanal distribusi yang paling terbukti efektif, misalnya reseller, daerah, atau marketplace. Yang ketiga, meninjau kembali harga jual agar margin tetap sehat bila biaya naik. Yang keempat, mengoptimalkan rute dan biaya logistik agar pengiriman lebih efisien. Yang kelima, mengevaluasi kapasitas produksi dan investasi peralatan agar kapasitas bisa meningkat jika permintaan naik. Selanjutnya, menyusun strategi promosi atau diskon khusus di hari atau periode dengan penjualan rendah.